Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trio Mei Christine Jendrate dengan NIM 17137028, merupakan mahasiswa Permata Sakti Outbound dari Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang production sharing kontrak atau biasa kita kenal dengan sebutan kontrak bagi hasil pada pertambangan minyak dan gas bumi. Berikut pemaparannya. Sebelum kita mengenal lebih jauh mekanisme tentang production sharing kontrak ini atau kontrak bagi hasil, maka sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kontrak bagi hasil atau production sharing kontrak tersebut, yaitu sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsipnya adalah bagi hasil. Production Sharing Contract Agreement atau kontrak bagi hasil ini merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang minyak dan gas bumi di Indonesia dalam rangka untuk memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam ini dan menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. PSC yang pada saat ini merupakan generasi ke-6 dari perjanjian yang sebelum-sebelumnya. Perjalanan dari production sharing contract di Indonesia ini bisa dilihat dari tabel yang ada di layar, yaitu mulai dari jenis perjanjian kerja dari PSC generasi pertama sampai hingga generasi ke-6, dimulai dari tahun 1960 hingga sekarang. Selanjutnya adalah permasalahan production sharing contract di Indonesia atau PSC di Indonesia. Yang pertama adalah birokrasi yang berbelit-belit, budaya korupsi, dan hambatan internal lainnya dapat menambah pengeluaran unrecoverable cost oleh badan usaha. Dan sehingga dari permasalahan tersebut dapat mengurangi ketertarikan pelaku usaha untuk berinvestasi dalam minyak dan gas bumi di Indonesia. Yang kedua adalah penyalahgunaan kepercayaan, penyelewengan dana, penipuan, persekongkolan, dan kejahatan dari mafia minyak dan gas baik di bagian badan usaha maupun pemerintah, di mana dari permasalahan tersebut dapat merugikan negara sangat besar. Akibatnya, meledaknya recoverable cost atau gold plating yang harus dibayar pemerintah Indonesia kepada kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka kemungkinan solusi yang dapat diterapkan yaitu pertama, penerapan batas maksimum biaya yang dikembalikan oleh negara kepada KKKS dan verifikasi atau pengawasan yang lebih ketat di ranah teknis tanpa adanya intervensi oleh pemerintah kepada KKKS melalui SKK Migas dapat menutup celah kejahatan yang disebabkan oleh point recoverable cost. Yang kedua adalah pemutusan rantai birokrasi, pembersihan internal pemerintah baik daerah maupun terpusat, dan pemberian kemudahan izin untuk mengembangkan lapangan merupakan hal-hal yang sangat baik dalam pemangkasan unrecoverable cost sehingga meningkatkan keuntungan dari pelaku badan usaha yang berimplikasi kepada meningkatnya ketertarikan investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Yang ketiga adalah pembagian langsung dari pendapatan bruto dengan sliding scale atau skala berjenjang yang berkaitan dengan kumulatif produksi dapat menjadi alternatif dalam penanganan gold plating dan multiple split dengan pajak tambahan jika terjadi keuntungan berlebih baik dari naiknya harga minyak maupun naiknya produksi. Yang keempat adalah peningkatan secara gradual partisipasi bagian pemerintah atau melalui National Oil Company yang diharapkan pada partisipasi tertentu dapat terjadinya nasionalisasi. Dan yang kelima, kemungkinan solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan PSC Gross sebagai pelengkap kebijakan PSC di Indonesia dengan tidak adanya cost recovery. Selanjutnya, untuk kontrak bagi hasil sendiri mempunyai beberapa ciri utama. Di antaranya yang pertama, manajemen ada di tangan negara, di mana negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan atau approval. Yang kedua adalah penggantian biaya operasi. Besaran penggantian biaya operasi ini tidak harus selalu penggantian penuh atau full recovery, namun bisa saja hanya sebagian tergantung dari hasil negosiasi. Yang ketiga adalah pembagian hasil produksi.
Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara. Untuk besaran pembagian hasil produksi ini berbeda-beda, tergantung dari berbagai faktor. Yang keempat adalah pajak. Untuk pengenaan pajak dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor. Besarannya dikaitkan dengan besarnya pembagian hasil produksi antar negara dengan kontraktor. Yang kelima adalah kepemilikan aset ada pada negara. Dan yang keenam adalah umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan negara segera setelah dibeli atau setelah depresiasi. Untuk kontrak bagi hasil atau production sharing kontrak ini berbentuk tertulis, di mana dibuat antara pelaksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat pagi.